Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kekongruenan dan kesebangunan. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materinya. Yang pertama, saya akan membahas tentang kekongruenan. Dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memiliki dua syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jika bangun ABCD dan JKLM memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM kongruen. Dinotasikan dengan ABCD kongruen JKLM. Jadi, kalau ada simbol sama dengan lalu ada garis melengkung di atasnya, itu artinya kongruen. Jika bangun ABCD dan JKLM tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM tidak kongruen. Dinotasikan dengan ABCD tidak kongruen JKLM. Jadi kalau ada simbol tanda sama dengan, ada garis melengkung di atasnya lalu dicoret, itu artinya tidak kongruen. Saya berikan contoh soalnya. Soal berikut saya ambil dari buku BSE halaman 214 nomor 7. Diketahui trapesium ABCD dan trapesium FEGH adalah kongruen jika panjang sisi AD sama dengan 12 cm, DC sama dengan 13 cm, dan EF sama dengan 22 cm, maka tentukan panjang EH. Ini gambarnya. Dari titik C, saya buat garis ke bawah, lalu yang bawah saya beri nama titik K. Panjang AK itu sama dengan panjang DC, yaitu 13 cm. Karena panjang AB sama dengan panjang EF, sama dengan 22 cm, kalau mencari panjang KB sama dengan 22 cm dikurangi 13 cm sama dengan 9 cm. Panjang AD sama dengan panjang KC, yaitu 12 cm. Mari kita jawab. Perhatikan segitiga CKB itu segitiga siku-siku di titik K. Sehingga kalau kita mencari nilai BC sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 81 sama dengan akar 225 sama dengan 15. Karena panjang EH itu sama dengan panjang BC sama dengan 15. Jadi panjang EH adalah 5 cm. Berikutnya saya akan membahas tentang kekongruenan dua segitiga. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen hanya jika memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jika segitiga ABC dan segitiga DEF memenuhi syarat tersebut, maka segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen. Dinotasikan dengan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Jika segitiga ABC dan segitiga DEF tidak memenuhi syarat tersebut, maka segitiga ABC dan segitiga DEF tidak kongruen. Dinotasikan dengan segitiga ABC tidak kongruen segitiga DEF. Bagaimana cara menguji kekongruenan segitiga?
Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Yang pertama, ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Biasa disebut dengan kriteria sisi-sisi-sisi. Gambarnya seperti ini. Yang kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Biasa disebut dengan kriteria sisi sudut sisi. Gambarnya seperti ini. Yang ketiga, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Biasa disebut dengan kriteria sudut sisi sudut. Gambarnya seperti ini. Lalu yang keempat, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Biasa disebut dengan kriteria sudut-sudut sisi. Gambarnya seperti ini. Dan yang kelima, khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Gambarnya seperti ini. Saya berikan contoh soalnya. Soal berikut saya ambil dari buku BSE halaman 226 nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Tunjukkan bahwa segitiga PQS dan segitiga RQS kongruen. Jawab. Panjang sisi SP sama dengan panjang sisi SR karena tandanya sama. Panjang sisi PQ sama dengan panjang sisi QR karena tandanya sama. Panjang sisi SQ pada segitiga SPQ sama dengan panjang sisi SQ pada segitiga SQR karena berimbang. Jadi berdasarkan kriteria sisi, maka segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Demikian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like, di share. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.